Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk, dan kali ini kita bicara tentang topik kabel fiber optik di Kota Denpasar. Ini sepertinya masih ya, dan itu sangat semrawut. Dan kita bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi dan apakah memang tidak ada aturan atau seperti apa? Dua narasumber sudah hadir pada podcast kali ini atau pada Bali Pos kali ini, yaitu Bapak Agus Wijaya, beliau jadi anggota Komisi 3 DPRD Betul. Kota Denpasar, dan satu lagi Pak Bagja Maheswara, Ketua APJATEL ya, Asosiasi Pengusaha Asosiasi Penyelenggara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. jadi yang bertanggung jawab sama-sama Ya, yang kabel penyimpangan ini juga. Nah, kita mulai ke Pak Agus Wijaya dulu. Pak Agus, kalau kita bicara tentang perkembangan isu ini kan dari Komisi 3, Pak Agus sempat menyampaikan ya pada saat sidang atau apa, rapat paripurna. kita sudah lakukan beberapa kali hearing ya dengan Abjatel juga, Saya pernah ya, sudah tentang dengan kesemrawutan ini ya. dengan dalam beberapa rapat komisi intern juga, terus kemudian dengan rapat dengan Pemkot pun juga sudah kita sampaikan, dan memang ini bukan hal yang mudah, tapi harus jadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan, karena kan kita tahu kebutuhan internet ini adalah kebutuhan yang sekarang bisa dibilang salah satu yang pokok, karena hampir semua ya bidang menggunakan internet, dan saya rasa ke depan pengusahanya pun akan semakin banyak. Jika ini tidak diantisipasi sejak awal, sejak sekarang, ya ini akan tambah sulit nanti dia ke depannya. Kalau Pak Gus bisa menggambarkan kondisi sekarang, walaupun masyarakat sudah sering menyaksikan ya di semrautnya. Mungkin Pak Gus juga menerima keluhan dari masyarakat, melihat langsung seperti apa sebenarnya kondisi kabel-kabel dan tiang-tiang. Ya, cukup banyak. Bahkan kemarin juga sore saya terima keluhan dari warga yang mengirim foto-foto tiang yang semrawut di beberapa ruas jalan di Denpasar. Yang sering jadi keluhan kan itu selain dia memang dipasang tidak dengan baik gitu ya, ada yang miring posisinya, ada yang ternyata harusnya ada standar kedalaman tiang ya Pak ya, tapi itu tidak dilakukan dengan standar yang tepat, sehingga membahayakan lah untuk keamanan yang melintas jalan. Selain itu, yang sering jadi masalah warga adalah begitu ada satu tiang, menyusul akan ada beberapa tiang yang lain, bahkan bisa sampai belasan ya dalam satu lokasi itu, sehingga ini yang membuat akhirnya tampak berantakan, kumuh, dan kadang-kadang malah menutup akses rumah warga. Mungkin itu yang jadi keluhan beberapa waktu belakang ini dari warga. Jadi bisa dikatakan bahwa selain membuat wajah kota jadi kurang bagus, semrawut, dan juga membahayakan gitu ya. Betul. Karena kalau sampai kabel yang terlalu mencintai itu juga akan membahayakan. Saya ke Pak Baja. Kenapa bisa seperti ini Pak Baja? Jangan tentu tahu ya, apa persoalannya sebenarnya? Kenapa seolah-olah terkesan dibiarkan atau malah jangan sengaja seperti ini? Ini sebenarnya kondisi di lapangan. Sebenarnya kondisi di lapangan yang kita tahu ya, yang kami telusuri, bahwa itu memang investor selalu berada paling depan daripada regulator. Seperti itu Pak. Jadi teman-teman pengusaha ini berinvestasi saling berebut untuk dapat menguasai daerah-daerah tertentu gitu. Jadi mereka berpacu di situ. Tetapi regulator melihatnya bahwa ini belum nih, baru 1 2, setelah 5 6, belum juga udah 15 nih baru. Nah, masyarakat begitu juga, masyarakat pakai internet A, tarik kabel. Besoknya nggak mau, ganti lagi, tarik B, tarik kabel baru. Seperti itu. Jadi memang fenomena ini terjadi karena memang kebutuhan masyarakat seperti itu. Kebutuhan masyarakat, dan yang kedua mungkin karena tidak atau belum ada aturan ya? Belum ada aturan yang tepat di daerah. Selama ini memang belum ada aturan, jadi masih dari pengusaha ya pasang gitu aja gitu ya, belum ada yang ngatur gitu ya. Yang melarang juga nggak ada, yang artinya mengatur harus seperti apa belum ada juga gitu ya. Belum ada. Jadi sekarang ini pemerintah Kota Denpasar ya khususnya itu Bapak Wali Kota sudah menetapkan bahwa tidak ada mengeluarkan izin lagi untuk pemasangan tiang. Jadi 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada harusnya pemasangan tiang baru. Begitu. Kalau ada pun pemasangan tiang berarti mereka tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Tapi sebelum itu, artinya sebelum ada instruksi dari pemerintah ini sebenarnya sudah ada aturan kalau tiap pasang izin pasang tiang harus ada izin ya. Pasang itu harus ada izin dari PUPR, namanya rekomendasi teknis, rekomtek. Jadi harus minta rekomtek dulu baru kita boleh pasang. Nah, 2 tahun ini sudah. Tapi masih ada sebenarnya pasang. Tapi masih ada teman-teman yang di luar tidak menjadi bagian anggota kami ya. Itu tidak tahu informasi itu. Jadi mereka Kalau Abjatel anggota kami ada semuanya sudah. Bagus, memang belum ada aturan atau seperti apa? Kalau secara aturan payung hukumnya nasional pasti ada. Ya, saya rasa tidak mungkin kalau tidak ada payung hukumnya secara nasional. Tapi memang harus dirigidkan. Ya, harus dirigidkan sampai daerah. Karena kalau tidak, ini akan jadi celah. Seringkali kan kita aturan nasional seperti undang-undang tidak terlalu semua mau tahu gitu ya sebagai warga. Tapi ya, padahal kan kalau dibilang ini undang-undang harusnya berlaku kan sampai ke bawah. Tidak ada aturan daerah bukan berarti kemudian tidak ada aturan sama sekali. Kan ada payung hukum undang-undang ini yang sebagai payung hukum utamanya. Jadi undang-undang ini saya nyontek sedikit nih mumpung saya tidak hafal. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi itu pasal 13 itu juga sudah menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak. Kan ini yang menjadi dasar Abjatel kemudian untuk memasang tiang di kota-kota di mana anggotanya memiliki usaha. Nah, cuman ini juga yang kita masyarakat tidak tahu bahwa jika ada ketidakcocokan atau kerugian akibat itu, dia bisa melakukan klaim. Nah, ini dijelaskan di pasal 15 ayat 1 dan 2 atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Ayat 2-nya, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Nah, ini kan sebetulnya sudah cukup melindungi ya. Artinya Abjatel bisa berusaha dengan mengikuti aturan itu, warga pun memiliki rasa aman kalau dia tahu bahwa dia berhak. Yang jadi persoalan sekarang, warga dipasangi tiangnya tidak tahu karena merasa pemerintah ini padahal itu bukan gitu ya. Itu yang punya tanah berhak untuk berhak sekali. Bisa diminta izin harusnya gitu ya. Setidaknya ada komunikasi ya? Betul ada. Ya, ada komunikasi bahwa misalnya dia akan pasang di sana, pemiliknya mau mengizinkan atau tidak. Kecuali dia di perumahan ya, perumahan memang harus lewat kalau tidak salah dia harus lewat RT atau lewat siapa. Ya, itu tanah juga memang itu memang tanah publik gitu. Publik ya. Bukan privat gitu. Betul. Jadi aturan ini yang kemudian harus dirigidkan di pemerintah daerah. Nah, salah satu contoh Tangerang Selatan sudah melakukan ini, maka harusnya Denpasar pun bisa segera susul. Kalau menurut Pak Agus, aturan yang rigid di tingkat perwali ini apa yang harus diatur? Apakah memang jumlah tiangnya dibatasi, harus ada sistem yang seperti apa aturan ini harusnya dibuat kalau menurut Pak Agus? Ini problem ya, Denpasar belum punya ya? Belum punya, akan menuju ke sana. Tentu kalau misalnya aturan apa yang harus dibuat, yang pertama adalah tentu tidak keluar dari payung hukumnya, undang-undang yang ada gitu kan. Yang kedua memang pemerintah dalam hal ini eksekutif dan dinas terkait harus duduk bersama dengan pihak Abjatel. Apa yang harus dilakukan, apa do and don't-nya. Terus bagaimana, karena kabel mereka ini serat optik ini kan berbeda dengan kabel tembaga. Tentu ada perlakuan yang khusus. Nah, ini yang harus disepakati dulu sehingga aturannya yang dibuat kemudian memang bisa dijalankan Abjatel dan anggotanya dan pengusaha. Abjatel harus dilibatkan dalam penyusunan perwali apapun bentuk aturan ini. Perdanya ya sebaiknya sih selalu ada diskusi itu karena kita pun harus melihat bahwa Abjatel ini salah satu juga yang membantu
pertumbuhan daerah kita gitu ya. Iya. Entah lewat investasinya, entah lewat produk yang kemudian kita gunakan. Jadi kan itu juga sebagai bagian yang harus kita pastikan bahwa dia bisa berusaha di Denpasar dengan layak, dengan mengikuti aturan. Warga pun tahu bahwa ada hak-haknya mereka atas ini pembangunan itu tidak terjadi serampangan mungkin gitu. Ya, Pak Baja, kalau misalnya secara prinsip teman-teman Abjatel nggak masalah kalau diatur gitu ya? Oh, nggak masalah, Nggak nggak masalah. masalah. Siap Kami diatur siap, gitu ya? kami siap berkolaborasi dengan pemerintah. Seperti apa, kami akan ikuti. Karena kan nggak mungkin kita ngelawan pemerintah. Tapi yang jelas nanti kalau ada aturan, entah itu perwali, entah itu perda, harus juga Melibatkan dari sisi Abjatel, supaya nanti dari teknis juga masuk. Jadi apa yang dibuat, gagasan-gagasan apa yang disampaikan pemerintah, dari kami juga bisa menyerap itu. Jadi bermanfaat untuk semua akhirnya. Seperti itu sih. Itu bisa jalan Iya, ya. Karena ini harus diakui bagusnya memang internetnya membantu juga ya. Betul. Perekonomian masyarakat. Kita nggak bisa bayangkan kalau bisa tanpa internet ya, tanpa jaringan. Tapi memang wajah kota jadi agak susah. Tapi ya. sebenarnya kalau dari Abjatel, apa yang ingin aturan seperti apa yang diharapkan sebenarnya? Intinya, prinsip-prinsipnya sebenarnya Pak Baja. Ya, dari kami sebenarnya kami juga melihat bahwa Denpasar dan Bali khususnya itu memang kabel-kabelnya sangat semerawut sekali. Nah, yang kami harapkan adalah kabel ini kita atur bersama, dan pemerintah tidak hanya pemerintah dari sisi wali kota, kadis, tapi sampai ke lingkungan, supaya tahu ini kabelnya siapa aja yang ada investasi di sana, ada tiang siapa saja. Nah, ini harus teman-teman dari lingkungan, dari lurah, dari desa juga harus ikut mendata itu, supaya jangan sampai seperti disampaikan Pak Agus tadi bahwa ada satu warga yang ternyata tidak mendapatkan informasi dipasangin tiang sebenarnya padahal sudah izin ke ininya ke lingkungan gitu. Jadi ya data ini sangat dibutuhkan. Zaman sekarang itu data adalah sumber dari sebuah permasalahan. Nah, itu harus kita pegang, setiap lingkungan kita pegang siapa aja yang investasi di sana, jadi tahu. Nah, baru cepat untuk mengatur. Dalam aturan itu harus ada pendataan yang jelas, Betul. yang dari tingkat wali kota sampai ke tingkat Sampai bawah, masyarakat di sekitar paham. Betul. Harus ada. Selama ini susah ya bagus, ini tiangnya siapa? Walaupun Ya. sebenarnya secara teknis ada yang warnanya merah, ada warnanya ini sebenarnya, tapi mereka aja yang ngerti ya. Tapi kita nggak paham gitu. Gimana menurut Pak Agus, apa harus dibuat aturan seperti apa? Atau di Denpasar sebenarnya sudah ada rancangan untuk pembuatan apa untuk solusi kabel? Kalau sejauh ini rencana pemerintah kota kita kan akan membawa kabel-kabel itu turun ke bawah ya, lewat bawah sehingga di atas itu tidak terlalu semrawut dan tiang-tiang bisa dipangkas gitu ya. Cuman ini memang masih dalam proses paparan dan studi kelayakan, sebab bagaimanapun niat baik tentu studi kelayakan juga harus dilakukan supaya jangan sampai nanti sudah mulai dibangun ternyata tidak bermanfaat, akhirnya kan rugi gitu ya. Akan ada rencana dibuat, berarti akan menggali jalan lagi gitu? Atau seperti apa sistem yang? Nah, ini yang masih dalam proses ini pembahasannya apa yang terbaik, karena mengingat Denpasar juga jalannya tidak ada yang terlalu lebar-lebar sekali ya, kita dalam kota, sehingga ini juga jadi karakteristik tersendiri yang akan membedakan juga nanti dengan kalau dia di jalan yang lebar 9-12 meter ya akan lebih mudah lah. Kalau kita kan Denpasar tidak banyak yang lebar-lebar seperti itu. Dibuat di bawah nanti akan dikelola oleh swasta atau seperti apa? Atau ada aturan main nanti di sana? Dari rancangan? Ya, ini kan kalau dari rancangan kan kerjasama pemerintah badan usaha, dan dalam hal ini akan dikerjakan oleh BPS. Jadi ini PD Parkir. PD Parkir ya? Ya, PD Parkir orang kenalnya. Ya. Praja Bukti Praja Sewaka Dharma namanya sekarang. Jadi BPS, jadi rencananya perusahaan daerah yang akan nanti akan mengerjakan itu ya. Dan saya rasa itu sudah terjadi proses komunikasi dan rapat-rapat juga dengan Abjatel, dan kami di legislatif lah hanya bisa mendorong ini supaya lebih cepat terwujud. Karena belum ada target organisasi kapan ini ya? Ya. Kalau Abjatel sudah pernah diajak berembuk? Sudah. Ya? Jadi sirkulasi studinya dan sudah. Betul, sudah. Jadi
beberapa bulan yang lalu kita sempat diundang oleh PD Parkir untuk ngobrolin ini, masih santai sih, masih santai. Ini apa sih harapannya dari para pengusaha, dari Abjatel, terus apa yang kira-kira rencana akan dibangun, apakah ini bisa klop, masih obrolan seperti itu sih, masih proses itu. Oh, selama ini ada ini enggak Pak Baja, semacam retribusi atau kontribusi yang diberikan oleh Abjatel kepada pemerintah daerah dan untuk ketika memasang dan menggunakan kabel dan tiang itu? Kalau sampai saat ini karena Denpasar ini moratorium, jadi tidak ada kontribusinya karena sebenarnya aturannya moratorium ya sebenarnya. iya, aturannya moratorium. Padahal aja kita kadang-kadang lihat masih ada yang pasang yang baru gitu. Ya. Itu di luar Abjatel. Ya. Abjatel berapa orang anggota kami untuk saat ini di Bali ada 32 ya. 32. Oh, iya. Di luar Abjatel ada. Di luar Abjatel ada. Ada yang seperti Abjatel menyelenggarakan Jadi telekomunikasi ini kan karena masif dan luas ya. Jadi yang ikut anggota kami adalah memang yang ada license secara nasional, yaitu izin ISP, izin Jartup dan Jartaplok. Jadi itu teman-teman yang punya izin itu ikut ke kita. Tapi ada juga yang lagi berproses, nah itu kan belum bisa masuk, dan ada juga yang tidak berproses tapi menggelar juga. Karena kan dia berbisnis gitu ya. Tapi berbisnis karena device itu bisa dibeli di mana saja. Kabel itu kan bisa dibeli di mana saja, online juga jual. Saya penting menyampaikan ini kepada masyarakat agar jangan sampai kemudian setiap orang pasang kabel, setiap pasang tiang itu Abjatel punya gitu. Belum tentu ya. Belum tentu, tapi tidak apa-apa, nanti disampaikan saja mungkin kepada regulator, kepada pihak-pihak terkait, nanti mereka akan berkoordinasi dengan kita. Oh, nanti gitu. Abjatel akan mengimbau, oh ini bukan anggota saya gitu ya. Ya, tapi nanti kalau misalnya mengganggu, membahayakan masyarakat, kita akan rapikan. Ikut merapikan. Oke, sebagai closing statement dari Pak Baja dulu deh, harapannya Pak Baja apa Pak Baja? Terkait kepada pemerintah, masyarakat gitu, tentang kabel. Baik. Jadi harapan kami sebagai asosiasi dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga Bali menjadi lebih baik, tidak ada kabel-kabel yang semrawut, dan masyarakat juga lebih nyaman. Siap kerjasama dengan Siap. stakeholder. Ya. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus. Kalau dari kami ya selaku legislatif, kami berharap regulasi ini segera bisa diwujudkan untuk menjaga ketentraman di masyarakat, keamanan masyarakat, di satu sisi juga menjadi pegangan juga sebagai aturan di pihak Abjatel, sehingga akhirnya bisa sama-sama berjalan dalam koridor hukum yang pasti, dan tentu saja ini akhirnya memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak. Dan untuk jalan keluar atas kesemrawutan yang ada, tentu rencana untuk jalur ke bawah itu, ataupun nanti setelah hasil studi kelayakannya ternyata tidak layak dan harus dengan cara yang berbeda. Nah, apapun itu nanti segera diupayakan. Harapannya bisa berjalan segera sehingga masalah ini bisa kita selesaikan. Ya. Masalah kesemrawutan dan masalah keselamatan Ya, itu penting ya, betul. karena kan ada beberapa kasus kejadian orang mengendarai motor, kabelnya menjuntai, lehernya ada. Mudah-mudahan tidak terjadi di Denpasar, dan mudah-mudahan segera akan ada revisi. Terima kasih Pak Baja, terima kasih Pak Agus atas waktunya, dan demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pertanyaan Santi. Om Santi. Sampai jumpa.